Buat kasih sebenarnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita, banyak yang Tuhan perbuat kepada kita, tapi kita senantiasa mengucap syukur dan selalu mengucap syukur karena rancangan Tuhan itu baik dan indah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian banyak yang Tuhan memperkuat dalam hidup kita.
baik dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa hati kami yang bersukacita dan bersyukur, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, WL, singer, musik, hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hikmat Tuhan, otoritas Allah turun atas kami sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami tubuh kuat, sehat, stamina, imun yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan saudara sekali kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan yakin dan percaya apa yang menjadi kerinduan kita untuk senantiasa memuji Tuhan dan menyembahkan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian bahasa Jawa, Gandul Gusti, yang artinya kita memegang Gusti Yesus atau Tuhan Yesus. Kita hanya percaya, tidak akan celaka karena kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Gandul Gusti. Mari kita bersedia cita memuji Tuhan.
bisa tenteram kalau kita ikut Tuhan Yesus. Mari kita sudah kembali dengan Allah itu baik karena kasih setianya. Mari kita memuji Tuhan dengan firman berita bagi kami. Kita bagi
Itulah sebabnya Bapa, kami sangat membutuhkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kami mau mempersilakan Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami untuk menasehati kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami supaya kami boleh hidup apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah dinaikkan boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. BL singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Bapa, nyatakanlah isi hati Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu, untuk hamba-Mu sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan akan siap memberkati kami. Terpujilah namamu, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita dapat datang beribadah, kemudian kita bisa masih memuji memuliakan Tuhan, dan lebih daripada itu kita masih bisa diperingatkan untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara, ya, firman Tuhan itu satu-satunya yang dapat menuntun perjalanan hidup kami. Bahkan firman Tuhanlah satu-satunya yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Itu sebabnya begitu pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Kalau kita mendapatkan kesempatan sekali lagi, itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Ya, beribadah artinya kita bisa bertemu dengan Tuhan secara sakral ya saudara ya. Jadi kalau kita bertemu dengan Tuhan bukan asal-asalan, pokoknya aku datang ke gereja, duduk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tidak seperti itu saja saudara. Tetapi benar-benar kita datang kepada Tuhan, kita datang untuk beribadah. Marilah kita mau beribadah dengan secara sakral ya, dengan secara sungguh-sungguh artinya ya saudara ya. Setiap kita beribadah, Tuhan akan memberikan sesuatu. Ya, mungkin saudara bertanya, sesuatunya itu apa ya? Ya, pasti itu berkat Tuhan ya saudara ya. Melalui nasihat, pengajaran, ya, peringatan, melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai yang saya share dalam grup, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya sampaikan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan ya, memperhatikan dan melakukan. Jadi bukan hanya melakukan saja, tapi memperhatikan. Bukan hanya memperhatikan, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka saudara ya Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya 48. Yesaya 48 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-19 ya. Yesaya 48 ayat 16 sampai yang ke-19. Saudara dapat melihatnya, saudara mungkin bisa membuka HP, dipersilakan ya, atau saudara dapat melihat di layar LCD, silakan saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara Yesaya 48 ayat 16 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kalimat yang pertama adalah mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya.
Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kesik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali ayat yang ke-16 ya, tampilkan. Saudara, di sini Tuhan telah mengutus Nabi Yesaya. Ya, kalau kita aplikasikan dalam sekarang, firman Tuhan, Tuhan mengutus hamba-hambanya yang ada, ya, melalui gembala sidang, pendeta, pengajar, ya, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan pagi hari ini Tuhan telah mengutus, ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala sidang, saya harus menyampaikan apa pesan Tuhan. Ya, setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan, hari Minggu besok itu apa ya pesan Tuhan, apa yang akan disampaikan kepada sidang jemaat. Saya cuma minta sama Tuhan, saya tidak sembarangan, wis ini aja sih enak, wis ini aja yang tak buat nyemprot. Tidak, saudara. Saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta firman Tuhan, materi firman Tuhan, ya, nyatakanlah isi hati Tuhan, apa yang akan disampaikan melalui hambanya. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih, apa yang harus disampaikan? Di sini Tuhan mengajar apa yang memberi faedah. Ya, dan Tuhan menuntun apa yang harus engkau tempuh. Tadi firman Tuhan. Dan di awal pembacaan di sini dikatakan mendekatlah kepadaku. Berarti kita tidak boleh jauh, dong ya. Mendekatlah. Karena itu apa? Karena Tuhan akan berbicara. Jangan pada saat Tuhan ingin berbicara, aku mau ngomong ya sama kamu. Apakah kemudian kita bilang, nanti Tuhan, aku masih repot. Ngomong Tuhan, aku tak denger dari jauh. Bukan Tuhan tidak berkuasa, saudara. Tetapi Tuhan minta, kita pun juga harus memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita dekat dengan Tuhan. Kemudian setelah kita dekat dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Dengarlah ini. Jadi kita harus mendengar. Setelah Tuhan katakan mendekatlah, rinio, kesini. Apa bahasa Inggrisnya? Come here. Bahasa Jawa ini apa? Apa? Merinio. Bahasa Cinanya apa? Ya, pokoknya Tuhan minta supaya kita tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan, supaya kita tuh dekat merinio. Aku kata ngomong gitu ya, dengarlah sini, aku mau bicara kepada kamu. Ya, Tuhan katakan dari dahulu aku tidak pernah lo ngomong dengan sembunyi-sembunyi, tidak. Ya, seperti apa yang terjadi. Dan sekarang Tuhan mengirimkan. Sekarang kita kan tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita harus dengan iman. Saat pada pagi hari ini kita harus beriman bahwa Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang memberitahu sesuatu kepada kita. Memang Tuhan tidak bisa turun langsung brek. Saudara, seandainya saudara, Tuhan itu datang langsung brek di tengah-tengah kita, saudara takut atau tidak? Pasti takut ya saudara ya. Nah saudara, tapi makanya dengan iman kita yakin dan percaya Tuhan pun ada di tengah-tengah kita. Dia sedang memperhatikan kita. Ya, melalui hambanya, Tuhan mengutus hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kemudian ayat yang berikutnya 17 sampai dikatakan di situ. Ya, beginilah firman Tuhan. Ini yang akan aku ngomong. Ya, mendekat sini, aku mau bicara sama kamu. Nah, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah,
apa yang berguna untuk kamu, dan kemudian akan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, mungkin kita bisa berkata, "Tidak pakai Tuhan aku bisa berjalan." Memang saudara, tanpa Tuhan kita bisa berjalan. Tetapi ingat ada satu resiko. Kalau kita tanpa Tuhan, segala sesuatunya tanpa Tuhan, ya, itu sebabnya ada satu pujian, "Ku tak dapat jalan sendiri." Ya, karena terang Tuhan, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakiku. Dialah yang akan menuntun perjalanan hidup kita, ya, menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi ada satu perjalanan yang mau tidak mau harus kau tempuh di jalan itu. Mungkin kita berkata, "Tuhan, Engkau izinkan aku berada harus menempuh perjalanan ini. Tapi kenapa Tuhan di tengah jalan kok aku menghadapi seperti ini Tuhan? Kenapa aku kok seperti itu Tuhan?" Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ada yang tidak enak. Mungkin kita harus berada di dalam zona yang tidak aman, dalam zona yang tidak bisa kita nikmati. Tetapi Tuhan katakan, "Kamu harus berada di situ. Ya, aku akan menuntun engkau jalan yang harus kau tempuh." Jadi bukan kita sakarpe dewe, saya mau jalan ke sini saja Tuhan. Tuhan katakan, kamu harus berjalan di sini. Dah enak Tuhan, banyak duri, banyak rawa, banyak apa. Tidak mau saya Tuhan. Saya mau berjalan yang di sini saja Tuhan. Saudara, Tuhan katakan, "Aku yang akan menuntun engkau." Apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, Tuhanlah yang bertanggung jawab. Amin saudara? Ya. Tuhan izinkan mungkin kita sakit, mungkin kita diizinkan untuk menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, kesukaran, kesulitan hidup. Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi Tuhan juga yang bertanggung jawab. Karena apa? Tuhan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. "Iya Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan berjalan di sini karena Engkau menghendaki saya harus berada di sini dan berjalan di situ." Kita menurut aja kemana Tuhan bawa kita, kemana Tuhan perintahkan kita. Kita hanya menurut, taat, ya, apa yang Tuhan katakan kepada kita, ya. Kemudian ayat yang ke-18. Nah, disinilah inti dari firman Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jalan yang harus kamu tempuh, pengajaran yang berfaedah. Apa itu? Nah, saudara, pengajarannya adalah ayat yang ke-18. Sekiranya, diawali dengan kata sekiranya. Berarti ada dua kemungkinan saudara. Kalau saudara tidak mau memperhatikan sekiranya, kalau kamu tidak mau ya wis, ya. Karena Tuhan memberikan kita satu kehendak bebas, dan kita selalu diperhadapkan dengan satu di antara dua pilihan. Disitulah, tapi Tuhan minta, "Ayo kamu nurut tota, jalan yang harus kau tempuh. Sudahlah, aku tanggung jawab." Ya. Nah, tapi Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-18, sekiranya. Apa saudara? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah kata firman Tuhan. Tapi itu ingat, sekiranya. Apa ya sekiranya? Bahasa Jawanya apa sekiranya? Kalau bahasa Indonesia ya, sekiranya, kalau engkau memperhatikan. Kalau bahasa Jawa apa Bu Hari? Seumpama. Nah, seumpama kamu memperhatikan perintahku, nah kamu seperti itu, ya. Nah, saudara, jadi dikatakan damai sejahtera. Semua orang ingin, saudara, damai sejahtera. Ya. Untuk apa kita menjadi seorang kaya raya, memiliki segala-galanya, tapi tidak punya damai sejahtera? Wow,
semuanya akan sia-sia. Tetapi Tuhan katakan, ya, kebahagiaanmu, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kira-kira sungai apa, saudara? Sungai di mana saudara melihat? Ada sungai yang bisa kering? Ada ya saudara ya. Tapi ini Tuhan katakan sungai yang tidak pernah kering, berarti selalu mengalir air, ya, deras sekali. Dan dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut. Saudara pernah melihat gelombang laut? Nah, itulah, ya, datang silih berganti. Itulah gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, itu kata firman Tuhan. Dan kemudian apa saudara? Dikatakan lagi sekiranya, seandainya, ya, kalau kita memperhatikannya, yang menjadi pernyataan, yang menjadi peringatan bagi kita adalah seandainya, diawali dengan satu kata kunci, seandainya. Jadi saudara, kalau saudara tidak seperti itu, wah sudah, tidak akan mengalami apa yang kata firman Tuhan, kebahagiaan, sejahtera, ya, berkat-berkat yang melimpah, tidak akan seperti itu saudara, ya. Jadi kita harus seandainya kalau kita tidak memperhatikan, ya, kalau kita memperhatikan kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tetapi seandainya kita tidak memperhatikan, kita harus menerima konsekuensinya. Kita harus menerima akibatnya. Kita harus menerima resikonya. Harus dong. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya akan ambil contoh misalnya begini saudara ya. Dalam kita berlalu lintas di jalan raya, ya saudara ya, kita harus memperhatikan rambu-rambu yang ada. Kita harus memperhatikan lalu lintas semuanya, SIM, STNK, semuanya harus kita perlengkapi dengan helm segala sesuatunya, ya. Tetapi saudara, seandainya kita melanggar dari semuanya itu, apa yang terjadi saudara? Kita harus menanggung akibatnya, kita harus menanggung resikonya. Paling tidak secara administratif kita akan ditilang, ya. Dan kalau misalnya pelanggaran itu, wah nemen saudara, tabrak lampu merah, tabrak nah ini kan mau cepet-cepet ya saudara ya, wah tabrak saja, wah kita akan menerima satu resiko, mungkin bisa kecelakaan terjadi. Lebih tragis lagi kalau kita melawan semuanya, ya, lebih tragis kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, mungkin kita akan menghadapi kecelakaan. Saudara, itu sebabnya kita harus mengikuti peraturan-peraturan supaya kita terhindar dari segala konsekuensi, terhindar dari segala dampak dan akibatnya. Saudara, tetapi saudara mungkin berkata, loh saya ini loh sudah lengkap semua surat-surat, saya sudah nurut rambu-rambu lalu lintas, loh saya sudah begini dan begitu, sudah mengikuti semua peraturan, loh kenapa kok terjadi seperti itu? Saudara, saya teringat kejadian beberapa hari ya, pesawat apa itu yang namanya, apa itu yang pilotnya akhirnya mati terus saudara? Citylink ya. Nah, pesawatnya oke, pramugarinya, kru pesawatnya oke, termasuk pilot dan kopilotnya semuanya dalam keadaan oke. Wah, mendarat saudara ya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba, nah itu apa yang terjadi? Pilotnya saudara ya, pilotnya terjadi seperti itu. Yang kita memang tidak sangka-sangka ya saudara ya. Semua dalam keadaan rapi semua. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, konsekuensinya adalah kalau sang pilot itu tidak bisa menguasai diri dan pada saat itu sakit terus, tidak tahan terus, bagaimana? Kira-kira bagaimana saudara? Ya, tidak tahu terjadi apa pesawat itu. Tetapi puji Tuhan ya, Tuhan itu tetap berkemurahan. Segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang tidak sepengetahuan Tuhan. Semuanya rapi memang saudara. Tetapi Tuhan juga tidak akan mengecewakan ya saudara. Mungkin di dalamnya situ ada anak-anak Tuhan mungkin ya. Nah, dengan sekuat tenaga, dengan tidak tahu bagaimana cara Tuhan, akhirnya sang pilot itu bisa mendaratkan pesawatnya dalam hitungan hanya berapa jam loh saudara, berapa menit loh saudara.
Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan melewatkan semuanya itu. Tetapi memang di sisi yang lain, yang kita melihat pilotnya akhirnya meninggal dunia, tetapi penumpang dalam pesawat semuanya dalam keadaan aman. Itulah cara Tuhan, ya. Itulah cara Tuhan menentukan kehidupan kita. Haleluya, ya. Seandainya pilot itu sakit, gak bisa ngempet sakitnya, ya, gak tahu bagaimana keadaannya, tetapi Tuhan sang penuh kuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Cukup satu orang saja pilotnya yang Tuhan panggil, yang mungkin dia ada sakit, ya saudara, ya. Tetapi dalam pesawat itu penumpang selamat. Nah, itulah cara Tuhan, ya saudara, ya. Jadi dalam segala sesuatu Tuhanlah yang menentukan. Nah, bagaimana seandainya kalau kita tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kita akan mengalami dampak, jiwa kita mungkin akan terancam, saudara. Wes gak Tuhan-Tuhanan, aku tidak mau nurut apa kata Tuhan, tidak enak kok, perintahnya Tuhan itu gak enak. Harus beginilah, harus begitulah, tidak boleh beginilah, tidak boleh begitulah. Wow, terlalu banyak aturan. Tidak wes, tidak, aku mau hidup bebas. Loh, saudara, kalau saudara mau berkata seperti itu, apakah Tuhan marah? Tidak. Tuhan katakan oke, aku mau menuntun kamu, aku mau membawa kamu. Tetapi kalau kamu tidak mau, ya silakan saudara, ya. Nah, tetapi kita harus tahu ada satu konsekuensi, ada satu akibat dan resiko. Mungkin jiwa kita akan terancam, saudara. Nah, saudara, itu urusan kita dengan Tuhan, ya. Namun saudara, mari kita mau belajar, ya. Belajar bahwa firman Tuhan itu adalah yang amin dan selalu akan mengajar kita, ya. Kita harus begini, kita harus begitu, sekalipun itu harus bertentangan dengan hati dan pikiran kita. Kok begini ya Tuhan? Gak enak Tuhan, saudara. Tetapi itu apa kata firman Tuhan? Mari kita akan buka dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga. Inilah apa yang dikatakan Tuhan kepada setiap manusia. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita manusia. Firman Tuhan selalu memberikan jaminan. Tuhan selalu memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, demikian firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini peringatan lampu merah. Sekarang ini bukan waktunya kita lagi bersantai-santai. Aduh, wis nanti koper ya kita ke gereja, atau males saya wis gak apa-apa wis lah. Saudara, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Waktunya sudah dekat. Dekatnya sak berapa, saudara? Ya, artinya waktunya sudah dekat itu Tuhan Yesus sudah mau datang, gitu loh saudara. Ya, saudara, Tuhan Yesus mau datang, makanya Tuhan akan mengingatkan selalu kepada kita, kamu harus begini dan begitu. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mulai dulu loh katanya Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Ya, saya sejak di sekolah minggu selalu guru saya mengatakan, loh anak-anak, Tuhan Yesus mau datang loh. Ayo kita harus siap-siap, tidak boleh nakal ya. Nah, hidup sungguh-sungguh ya. Nah, sejak kecil saya sudah mendengarkan kata-kata itu. Dan sekarang pun saya menyampaikan itu kepada saudara. Mungkin saudara pun berkata, mana Tuhan Yesus tidak datang-datang. Itu bukan urusan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang seperti pencuri. Ya, pertama Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, itu secara global. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus datang secara pribadi kepada kita, menjemput kita melalui kematian kita. Kalau kita mau berbicara soal kematian, saudara, wow, tidak ada satupun yang tahu. Ya, tidak ada satupun yang tahu. Ada famili saya meninggal umur berapa ya? Yang saudaranya minta 30-an. Sakitnya cuma sakit panas, dehidrasi apa. Dia harus meninggalkan 2 anaknya yang masih kecil, ya, saudara. Itulah rasanya nggak disangka-sangka. Apalagi yang namanya sakit itu, saudara. Aduh, ya.
Acap kali kita menganggap enteng, aduh sakit cuma gini tok aja lah. Saudara, acap kali itu adalah sebagai jalanan saja ya saudara ya. Sakit panas, sakit begini, sakit begitu. Tetapi melalui cara itulah Tuhan akan memanggil kita. Tuhan akan menjemput kita secara pribadi melalui kematian kita. Soal bicara kematian tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, malam ceritanya masih segar bugar, paginya kita sudah mendengar berita yang tidak enak. Nah itu manusia saudara. Jadi makanya Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah ia. Pertama, membaca apa saudara? Membaca firman Tuhan. Kemudian mendengar firman Tuhan. Dan ketiga, menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Jadi kita harus menurut, saudara. Arti kata melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa pilih-pilih. Saya seringkali mengilustrasikan firman Tuhan. Oh, kalau ini saya bisa Tuhan. Gampang ini saya bisa. Kalau yang ini, ayat ini, nanti ayat Tuhan ya. Aku belum bisa Tuhan. Nanti aja. Kalau yang ini, wow, serem, nggak bisa. Saya nggak mau ini, nggak mau bagi saya, sangat bertentangan buat saya. Atau mungkin, kalau yang ini gampang lah Tuhan, ya saya mau Tuhan. Saudara, semua yang tertulis di dalam firman Tuhan dan di dalam Alkitab, semuanya adalah untuk kita menuruti dan melakukannya. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Bagaimana sekarang mereka? Kalau ini Tuhan katakan, kalau kita nurut, kalau kita membaca, kita mendengarkan, kita menurut, kita melakukan, dengan kata lain kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan katakan berbahagialah. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan mereka yang acuh terhadap firman Tuhan. Saya tidak kober baca firman Tuhan, saya tidak kober ya, saya tidak sempat membaca firman Tuhan, renungan. Waduh saudara. Tetapi saudara, kalau saudara melihat TikTok, HP, rajin sekali saudara ya. Tetapi sempatkanlah kita. Selalu setiap kali saya mengingatkan kepada saudara, sempatkanlah kita. Ya, puji Tuhan kalau saudara mengadakan mezbah keluarga, entah itu pagi, entah itu malam. Kalau siang mungkin tidak bisa ya, karena kita mungkin bekerja. Ya, sempatkanlah kita mengadakan mezbah keluarga. Ya, atau tidak kita berdoa sendiri saudara. Sempatkanlah kita untuk mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh acuh pada firman Tuhan. Gak apa-apa lah firman Tuhan, nanti aja hari Minggu saya merungokno, saya mendengarkan pada waktu di gereja. Di rumah, itu bukan urusan firman Tuhan, bukan urusan di rumah. Saudara, setiap hari saudara, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Karena apa saudara? Karena setiap hari juga kita ngomong sama Tuhan. Betul ya saudara? Setiap hari saudara ngomong sama Tuhan. Saudara setiap hari say hello sama Tuhan. Apa artinya? Kita setiap hari say hello atau berkata kepada Tuhan. Doa. Ya, doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, Tuhanlah yang berkomunikasi dengan kita. Harus ada timbal baliknya. Jangan kita egois. Tuhan ngomong sama aku ya Tuhan ya. Ngomong. Saya tidak sempat ngomong sama Tuhan. Atau terbalik, saya tak ngomong sama Tuhan ya. Tuhan saya begini, saya begitu, bla 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 bla. Kita ngomong sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan akan memperdengarkan suaranya kepada kita, sekarang sebentar ya, kamu sudah ngomong sama aku, sekarang aku ngomong sama kamu ya. Aduh Tuhan, aku sibuk. Aduh Tuhan, nanti aja. Saudara, sempatkanlah. Mungkin satu ayat, dua ayat, satu perikop. Saudara, baca firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang ada, ya, entah itu melalui buku harian atau melalui di Facebook, pokoknya di media-media sosial, ya, ada sekarang, ya, tentang renungan firman Tuhan. Baca, saudara, baca. Silakan saudara baca dan saudara aminkan di dalam hati saudara. Ya, tetapi sekarang bagaimana mereka yang acuh terhadap kebenaran firman Tuhan? Kita akan melihat nanti ya, saudara, yang meremehkan firman Tuhan. Ya,
Tidak mau kita mendengarkan suara Tuhan, ya, mengacuhkan firman Tuhan. Mari kita akan buka ini. Ini adalah lampu merah buat kita semuanya, termasuk itu hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya saja kepada sidang jemaat, saudara, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta, kepada pengajar-pengajar firman Tuhan. Inilah Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13. Ini ditujukan kepada kita manusia. Ya, kita dengar, kita lihat di layar LCD, atau kita baca bersama-sama ya, supaya mantap, supaya saudara, apa yang saudara perkatakan itu mantap di dalam hati kita. Sudah? Amsal 13 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Ya, jadi hanya ada dua pilihan, dan ini ditujukan kepada manusia. Ya, kita harus pilih satu di antara dua pilihan. Yang mana saudara ambil? Ya, apakah saudara mau meremehkan? Apakah saudara mau taat? Hanya ada dua. Kita akan menanggung akibatnya dan kita akan menerima balasannya. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ya, menanggung akibatnya adalah sebagai konsekuensi. Dan ini apa saudara? Ini semua adalah kedaulatan Allah. Bukan saya, kalau kamu tidak mau baca firman Tuhan, kamu nanti akan jadi begini, kamu akan nanti jadi begitu. Tidak, bukan hamba Tuhan yang menentukan segala-galanya, tetapi itu adalah kedaulatan Tuhan, bukan urusan kita. Jangan sekali-kali kita menghakimi, ya. Jangan sekali-kali kita menghakimi, ya. Apakah bagaimana teguran Tuhan atas kita? Ada di dalam firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus memukul kita, kadang-kadang Tuhan harus menghajar kita. Saudara ingat, ketika Tuhan menghajar, ketika Tuhan memukul kita, bukan berarti Tuhan itu kejam. Tidak, saudara. Justru apa, saudara? Ketika Tuhan menghajar kita, ketika Tuhan memukul kita, itu adalah suatu peringatan supaya kita sadar diri. Ya, firman Tuhan katakan, tidak usah kita baca ya saudara, dalam Ibrani 12, tapi saudara kalau mau catat silakan. Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di situ Tuhan katakan, Tuhan akan menghajar, Tuhan akan mencambuk orang-orang yang justru dikasihinya. Jadi kalau saudara, aku udah ke gereja setahun belas, aku kok gak apa-apa ya, aku kok gak ngapain-ngapain ya, gak apa-apa, boleh. Saudara, jangan ambil entengnya seperti itu ya saudara. Karena Tuhan katakan, Tuhan akan menghajar kita, Tuhan akan mencambuk kita, Tuhan akan memukul kita, orang-orang yang dikasihinya. Ya, masih direken sama Tuhan. Jadi kalau tidak pernah dihajar, tidak pernah dipukul, itu wes gak direken sama Tuhan. Apa gak direken ya? Tidak diperhatikan sama Tuhan. Sakarep-karepmu dhewe wis, kamu ditoto tidak bisa. Nah, ya sudahlah sakarepmu. Ya, tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, ya, jemaat GBIS Hermon, saya yakin kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau kita dikasihi Tuhan, kita menerima hajaran, kita menerima pukulan, kita menerima peringatan. Katakanlah, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Loh, sakit Tuhan, Engkau mau mukul aku, Engkau mau menghajar aku. Kenapa Tuhan Engkau mau memproses aku seperti ini? Saudara, berkatalah terima kasih kepada Tuhan. Proses itu memang sakit, saudara. Sakit loh ketika Tuhan memproses. Tapi ingat, ketika proses itu selesai menurut waktunya Tuhan, Tuhan selesai mengerjakan proses itu bagi kita. Wah, kita akan melihat ada pelangi kasih, ada pelangi yang indah. Ya, ketika Tuhan merenda kita di jojo-jojo, ketika Tuhan merenda sakit sekali. Ya, tetapi setelah itu selesai, setelah Tuhan selesai merenda kita, wow, kita akan melihat hasilnya yang sangat luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tindakan Tuhan di sini adalah untuk menginsafkan kita, supaya kita sadar diri, ya,
supaya kita ingat akan perbuatan baiknya Tuhan, kita sadar akan kesalahan kita sadar akan pelanggaran kita. Ya, setelah kita sadar, kita insaf, kita sadar diri, mari saudara kita kembali kepada Tuhan. Ya, kita mau kembali kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, bagi mereka yang taat kepada perintah-perintah Tuhan dan melakukannya, Tuhan katakan aku akan menerima balasan, upah atau pahala yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itulah atas keadilan dan kedaulatan Tuhan. Apa upahnya? Saya kok sampai sekarang tidak pernah dapat upah itu dari Tuhan. Padahal saya sudah nurut loh. Saya sudah melakukan A, B, C, D, E. Wah, saya sudah melakukan. Tapi kok saya belum dapat balasan dari Tuhan. Saudara, segala sesuatu itu atas kedaulatan Tuhan. Ada waktunya. Ada waktunya. Semua ada waktunya dari Tuhan. Saudara yang terkasih. Ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, perintah yang mana yang harus kita perhatikan? Ya saudara, kita dapat mengaplikasikan perintah-perintah firman Tuhan di dalam keseharian kita. Contoh yang sangat setiap hari saudara, ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan itu saudara ya. Nah, misalnya satu contoh di dalam lingkungan keluarga kita, ya saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Di situ tentang mengajar bagaimana kita harus taat, kita harus hormat kepada orang tua kita, ya saudara. Orang yang terdekat dengan kita adalah istri, suami, anak-anak. Mari saudara, kita harus menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya, ini kita harus mengaplikasikan setiap hari kita berjumpa dengan mereka. Setiap hari kita berjumpa dengan istri, suami, anak-anak, keluarga. Ya, kalau kita mungkin jauh dari keluarga, kita melihat lingkungan-lingkungan orang-orang yang terdekat dengan kita. Saudara, bagaimana kita mempraktekkan melakukan firman Tuhan? Saudara yang terkasih, untuk melakukan firman Tuhan ini saudara, untuk mewujudkan sebuah ketaatan ini saudara, ada harga yang harus dibayar. Nah, inilah ketika kita harus bayar harga, disinilah acap kali kita keberatan. Aduh Tuhan, menurut firman Tuhan aja kok mesti bayar harga. Iya, kita harus bayar harga. Ya, acap kali saudara, sekali lagi saya katakan, untuk kita melakukan perintah Tuhan, untuk kita mewujudkan ketaatan kita, acap kali itu harus bertolak belakang, ya, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Waduh Tuhan kok gini, enggak bisa aku Tuhan. Bukan aja enggak bisa, aku enggak mau Tuhan. Nah ini saudara, ini yang paling berbahaya. Saudara, mari kita mewujudkan, memang harus ada harga yang harus kita bayar. Sekalipun itu harus bertentangan dengan hati dan pikiran kita, mari karena kita mau melakukan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau belajar ya untuk melakukannya. Saudara, kita harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini dengan apa yang kita bisa buat. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita buat. Tuhan tahu apa yang tidak bisa kita buat. Tuhan tahu. Tetapi apa yang bisa kita buat, ya, mari kita lakukan itu kepada Tuhan. Kapan? Nanti aja ya Tuhan ya. Sekarang aku belum bisa. Tuhan katakan sekarang inilah waktunya. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, lakukanlah. Saudara, sekali lagi Tuhan minta sekarang inilah ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan katakan, jangan kita berkata, sek ya Tuhan, nanti aja. Kalau aku sudah sukses, kalau aku sudah senang, kalau aku sudah berhasil, nah saudara, saya akan melakukan. Ya saudara, Tuhan katakan selagi ada kesempatan bukan milik kita loh saudara ya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kesempatan bukan milik kita. Ya saudara, rahasia hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, nah jadi saudara, kalau kita ingin berbahagia, tadi firman Tuhan sudah kita baca, lakukanlah. Mari kita baca dalam ayatnya kita yang terakhir, Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33.